Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 24 Mei 2025 dengan Sari Berita. Misah syukur perutusan Bupati dan Wakil Bupati ND Uskup Paulus Budi Kleden SVD tekankan pentingnya kasih dan juga komunikasi. Pemerintah Kabupaten ND memastikan 353 calon pegawai negeri sipil CPNS akan mulai aktif bertugas pada Juni 2025. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, pimpin Misah Syukur Perutusan Bupati dan Wakil Bupati ND Uskup Paul Budi Kleden SVD tekankan pentingnya kasih dan juga komunikasi. Selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli. Pentingnya kasih dan komunikasi dalam berbagai tugas dan tingkatan yang dipercayakan disampaikan Yang Mulia Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden SVD pada Misah Syukur Perutusan Bupati dan Wakil Bupati ND pada Jumat 23 Mei 2025 bertempat di Wolofeu, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND. Menurut Uskup Paul, bahwa dua hal penting yang dapat menghidupi kasih secara benar dan tulus dalam berbagai tugas yang diemban, yakni kasih selalu berarti komunikasi dan tidak ada kasih yang dapat dihidupkan tanpa komunikasi. Ditambahkan bahwa komunikasi sangat penting dalam setiap bidang kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, dalam masyarakat, dan komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Oleh sebab itu, menurutnya, komunikasi harus jelas sehingga dapat dimengerti dan harus ada kesesuaian antara kenyataan dengan apa yang diungkapkan. Komunikasi dibutuhkan kejujuran, serta komunikasi dituntut untuk sesuai dengan norma-norma. Komunikasi sangat penting dalam setiap bidang kehidupan, dalam keluarga, dalam relasi antara suami istri, dalam relasi antara orang tua dan anak-anak, komunikasi dalam masyarakat antara pemimpin dan semua yang dipimpin, komunikasi dalam lembaga keagamaan, dalam gereja dan lain-lain. Kita butuhkan komunikasi yang benar. Sementara itu, Bupati ND Yosef Benediktus Padeoda pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Uskup Agung ND serta seluruh umat yang turut ambil bagian dalam perayaan Misah Syukur Perutusan Bupati dan Wakil Bupati ND masa bakti 2025-2030. Dirinya menegaskan bahwa melalui tagline ND baru untuk semua, maka visi dan misinya tetap dan tidak akan berubah. Dirinya memastikan bahwa bersama Wakil Bupati Dr. Dominikus Minggumere akan memimpin ND lebih baik ke depan bagi semua lapisan masyarakat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya memastikan bersama Bapak Wakil KAI Dr. Domi untuk memimpin ND lebih baik, memimpin ND untuk semua, ND baru untuk semua, untuk kepentingan masyarakat. Kita ingin seperti Ine Maria Guadalupe. Kita ingin bahwa kita pemerintah melindungi semua orang, terutama mereka yang tertindas, mereka yang sulit hidupnya, agar ke depan mereka tidak lagi tertindas dan mereka bisa hidup secara tenang dan bahagia. Misah Syukur Perutusan Bupati Yosef Benediktus Padeoda dan Wakil Bupati Dr. Gigi Dominikus Minggumere MKes dihadiri oleh para imam konselebran, seluruh unsur Forkopimda, pimpinan OPD, para mosalaki, tamu undangan, serta ribuan umat berjalan dengan sukses. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten ND memastikan 353 calon pegawai negeri sipil CPNS akan mulai aktif bertugas pada Juni 2025. Sementara itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
P3K dijadwalkan menjalankan tugas mulai Oktober 2025. Selengkapnya Rovinus Wula melaporkan. Kepastian ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Ende, Franciscus Versailes, saat dikonfirmasi RRI pada Rabu 21 Mei 2025 di kantor Bupati Ende. Menurut Francisco, ratusan CPNS yang telah lolos seleksi akan mengikuti masa orientasi selama 1 bulan. Orientasi dimulai dengan kegiatan kebersihan yang dikoordinasikan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende. Selama orientasi, CPNS akan dikerahkan untuk membersihkan sejumlah titik strategis di wilayah Kota Ende. Kegiatan ini bertujuan menanamkan semangat pelayanan dan kepedulian terhadap lingkungan. Ia menjelaskan setelah menyelesaikan masa orientasi, CPNS akan disebar ke beberapa instansi sambil menunggu terhitung mulai tanggal surat keputusan. Sebagian akan ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup, sementara lainnya di Badan Pendapatan Daerah untuk membantu penagihan pajak. Ia menegaskan pelaksanaan orientasi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter ASN yang tangguh dan siap melayani. Oktober itu baru untuk P3K tahap 1. Sekarang Juni untuk yang CPNS. Kita ini hari sudah pembekalan, ada pembekalan materi dari BKPSD, 2 sesi, terus mempersiapkan diri hari Senin mulai orientasi. Kita koordinasi dengan dinas terkait untuk koordinasi tetap di kita, pengendali di kita, tapi dinas daerah menyiapkan lokus-lokus bagi peserta yang ada untuk melakukan kebersihan kota ini, sehingga kita optimalkan masa orientasi mereka itu. Francisco juga menyampaikan bahwa SK pengangkatan CPNS mulai berlaku awal Juni 2025. Sedangkan P3K tahap pertama akan mulai bertugas pada Oktober mendatang. Sementara itu, untuk P3K tahap kedua masih dalam proses dan akan diumumkan menyusul. Pemerintah Kabupaten Ende terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses administrasi yang dibutuhkan. Dengan jadwal penugasan ini, Pemkab Ende berharap pelayanan publik dapat semakin optimal. RRI Ende, Rovinus Wula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai membangun 1.000 unit hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Informasi ini selengkapnya disampaikan Lady Badin. Pembangunan 1.000 unit hunian tetap ini terbagi di 2 lokasi utama, yaitu 500 unit di Noboleto, Kecamatan Ulanggitang, dan 500 unit lainnya di wilayah Bungawolon dan Kuhe. Proses pembangunan yang sempat terkendala persoalan lahan kini telah menemui titik terang setelah tercapainya kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dan masyarakat setempat terkait ganti rugi lahan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa saat ini 7 unit percontohan huntap telah dibangun, 2 diantaranya sudah siap diserahkan kepada warga. Dan alhamdulillah dalam 6 bulan ini sudah terlihat langkah-langkah kemajuan ke depan. Sudah ada 2 unit huntara yang sudah jadi dan sudah dihuni oleh masyarakat, dan sekarang sudah masuk yang tahap ketiga. Kemudian yang relokasi Bandiri juga rumahnya sudah sebagian sudah ada, sudah jadi. Nah, baru saja dalam rapat tadi kita sudah sepakat untuk hunian tetap sudah ditetapkan 1 titik, yaitu di Noboleto, dan permasalahannya sudah clear. Setelah rapat ini nanti di masing-masing kementerian lembaga sudah akan mulai melaksanakan pembangunan huntap. Sementara itu, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menjelaskan bahwa pembangunan huntap ini dilakukan sebagai bentuk solusi jangka panjang atas dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Ia memastikan bahwa lahan seluas 100 hektar di lokasi Bungawolon dan Kuhe sudah aman dan diakui sebagai tanah milik adat masyarakat. Satu tanah tadi kami bilang 100 hektar itu sudah aman, semua orang di situ mengakui bahwa itu tanah suku mereka punya itu dari Bolo, dan itu sudah clear. Jadi ada satu alternatif besar di situ, 100 hektar itu yang aman. Jadi setelah Bolo itu kita masih punya harapan yang tadi itu ada 100 hektar itu.
Pembangunan hunian tetap ini diharapkan dapat memberikan kepastian tempat tinggal bagi para korban erupsi dan menjadi langkah nyata pemerintah dalam penanggulangan bencana secara menyeluruh. Status aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki sendiri masih menunjukkan peningkatan sehingga relokasi menjadi sangat penting. RRI ND Lady Badin melaporkan. Perum Bulog Cabang Bajawa berhasil melampaui target serapan beras tani lokal untuk wilayah Kabupaten Ngada dan juga Nagekeo. Suimam melaporkan berikut. Kepala Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, Jumat 23 Mei 2025 menyampaikan serapan dari Kabupaten Ngada sebesar 71 ton, sedangkan dari Kabupaten Nagekeo mencapai 108,5 ton. Angka ini menunjukkan antusias dan produktivitas petani lokal yang tinggi dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dikatakan hingga pertengahan Mei 2025, total serapan telah mencapai 179,5 ton atau sekitar 121% dari target awal sebesar 148 ton. Untuk target kami sudah melampaui target. Kami ditargetkan 148 ton, sedangkan realisasi sampai dengan saat ini sudah 179,5 ton. Jadi sudah sekitar 121% ini penyerapan beras lokal kami di Kabupaten Ngada Nagekeo ini. Menurutnya, keberhasilan ini diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Bulog optimis pencapaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi dengan para petani demi ketahanan pangan yang berkelanjutan. Daini menambahkan, Bulog Bajawa memastikan bahwa seluruh beras yang diserap telah melalui proses pemeriksaan ketat dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Beras tersebut selanjutnya akan digunakan dalam berbagai program ketahanan pangan nasional dan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus dorong peningkatan PAD melalui sektor perikanan. Epi Wahab melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur terus berupaya mengoptimalkan produksi perikanan guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya di sektor perikanan. Beberapa strategi diantaranya dengan meningkatkan peralatan tangkap, memperbanyak bantuan alat tangkap bagi nelayan, meningkatkan fasilitas di setiap tempat pelelangan ikan atau TPI, serta mendorong nelayan untuk menangkap ikan ekspor. Hal ini dikatakan langsung Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat, Syarifuddin Malik dalam dialog bersama RRI. Sekarang lagi coba-coba untuk bagaimana mendongkrak PAD ini. Jadi meningkatkan peralatan tangkap dan bantuan pemerintah. Kita memperbanyak bantuan peralatan tangkap kepada nelayan. Berikut itu meningkatkan fasilitas penanganan ikan di TPI. Kita tahu bahwa kalaupun juga hasil tangkapnya banyak, kalau fasilitas pendukung tidak memadai, ya otomatis juga bagaimana kita menerapkan itu PAD itu untuk penarikan retribusinya. Berikut mungkin ya meningkatkan kapasitas nelayan untuk menangani ikan yang berstandar ekspor. Lanjutnya menyampaikan selain itu pihaknya juga turut melakukan pengawasan yang berkaitan dengan lalu lintas pendistribusian ikan, baik itu ke sesama wilayah di NTT maupun di luar NTT. Kabupaten Manggarai Barat sendiri terdapat 4 kecamatan yang berpotensi di sektor perikanan meliputi Komodo, Boleng, Macang Pacar, dan Lembor Selatan dengan 6 desa kepulauan. Adapun di tahun 2024 dari data Januari hingga Agustus, Kabupaten Manggarai Barat telah memproduksi ikan sebanyak 4.567 sekian ton. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.